Ria Hunun alias Suryo. Yo, betul sekali. Kamu tahu dari mana? Kamu udah riset ya? Riset lah, kita tuh sebelum bertanya harus riset. Siapa? Ada siapa? Tidak. Ada tamu. Ada tamu tadi undang, biarkan saja. Sekarang hidup di Jogja. Ya betul Mas Koko. Kok kamu tahu kan, kamu udah dikasih tahu ya saya. Ya, Ayo. betul. Aku udah di Jogja dari 2016 Jogja. Dari 2016 kayak gitulah. Hidup di Jogja serampangan. Kenapa memilih Jogja? Ya kalau ditanya kenapa, aku jawab serius bercanda nih. Serius ya? Serius kan kita ngobrol. Seriusnya itu ya karena mulai usaha di sana. Usaha pertama kali di sana berdua bareng brother kakak aku. Dia udah usaha duluan, aku nyusul, invest dan ikut membantu membangun Bakmi 5 Basodara. Jalan Kabupaten Bakmi 5 Basodara. Promo ini ya, nggak apa-apa ya? Jalan Magelang. Kabupaten. Jalan Kabupaten. Berarti Godean atas. Godean di dalam lingkup Godean. Dekat rumah sakit UGM. Di selatannya. Selatan rumah sakit UGM. Sana betul. Aku bakar lah. Oh iya, Jalan Kabupaten. Kenapa dengan jalan kabupaten? Saya tahu sedikit lah. Apa itu? Jangan di sini. Jangan di sini. Oh, kirain aku sih nggak tahu apa-apa soalnya. Saya kan polos. Oh, tapi hidup di Jogja emang enak sih ya? Jogja sejauh yang aku rasakan, Jogja itu menyenangkan, suasananya oke. Yang paling pasti itu suasananya tuh kayak di desa, di rumah, adem ayem, tapi fasilitas kota gitu. Lengkap ya? Lengkap. Cuman minus di UMR. Wah, kalau itu saya angkat tangan ya. Sebagai pembisnis itu jujur sebagai keuntungan. Kok bisa? POV sebuah orang pembisnis UMR kecil kan, jadi otomatis biaya tenaga kerjanya lebih murah. Untung makin besar. Itu yang kita cari. Oh, kalau pebisnis gitu? Mungkin, itu POV ya, POV aja. POV dari pebisnis itu kayak gitu? Mungkin ya salah satunya kayak gitu. Mungkin. Kalau yang lain aku nggak tahu. Tapi sebagai karyawan udah pasti berat lah. Jujur ya, lumayan di Jogja itu dibilang murah ada, yang mahal banyak ya. Kalau UMR segitu tuh kayak nggak cukup sih, harusnya minimal kerja 3-5 kali lah. 4 kerjaan lah minimal. 4 kerjaan? Biar dapat 10 juta kan. Gue terus milih hidup di Jogja karena nikah sama orang Jogja. Oh iya, lanjut itu juga salah satunya karena istriku dapat orang Jogja, bro. Nikah di umur? Di umur 31. Kenapa nikah di umur 31? Jujur. Apakah di umur 20-an ke 30 nggak punya pandangan nikah? Dulu sebenarnya aku udah pengen nikah 2020, berarti usia aku tuh sekitar 28 ya. Pada saat itu tuh udah pengen, karena 2016 ke Jogja, 2017 putus, 3 tahun aku menjomblo. Oh, 3. Hampir menjomblo 3 tahun, fokus usaha gitu. Di umur 28? Di umur 26 sampai 28 terus. Nah, baru kepikiran di umur 28 mau ngapain lagi ya. Berarti saat itu di umur 26 ke 28 nggak ada pikiran? Nggak ada pikiran. Kenapa? Pikiranku ya fokus kerja laki-laki tuh kerja nyari duit. Itu doang. Itu alasan doang atau emang karena belum ada jodoh atau? Pada situ bener nggak fokus, nggak ada hubungan tuh ribet gitu. Aku nggak mau yang ribet-ribet. Aku nggak suka yang drama. Kalau di dalam hubungan banyak drama, nggak usah kan. Karena buat aku pacaran atau berhubungan serius itu harusnya dampak positifnya lebih banyak gitu, bukan dampak negatifnya. Karena kalau drama itu bikin berantem, nggak kerja nggak fokus, wah nggak cocok aku. Mending aku fokus sama kerjaanku dulu gitu. Waktu itu dan sampai sekarang kedai Bakmi 5 Basodara Mago. Jadi sekarang alhamdulillah udah naik lah ya bisnisnya. Sekarang alhamdulillah ada lah ya jalan. Ada, tapi pernah mikir kayaknya gak usah nikah aja deh gitu. Waduh, pernah lagi bro. Sumpah itu dulu umur 30 ya. Sebenarnya gini, sempet deket di usia aku bilang 28 ke 30 kan, mikir pengen mau ngapain lagi ya dalam hidup gitu kan. Cuma kayaknya nikah tujuan orang hidupnya nikah itu buat ibadah dan sebagainya, pengen punya pasangan gitu. Nah pada saat itu cuman gagal bro. Aku sebenarnya udah deket sama cewek dulu sebelum sama istri yang sekarang. Sebelum kenal sama dia, aku tuh udah sampai
wah udah semua udah diperhitungkan lah. Ketek bengeknya udah diperhitungkan. Cuman nggak jadi. Cuma nggak jadi. Nggak jadi. Oh, pakai itu alasan setelah putus jadi akhirnya lebih fokus kerja aja deh karena sebelumnya udah gagal. Nah, ya, enggak kalau situ setelah usahaku jalan, setelah aku cukup berani untuk misalkan ngelamar anak orang, setelah aku ngerasa cukup mampu menghidupi anak orang, aku mencoba mendekati wanita. Oh, Tapi nggak sebelumnya? Sebelumnya enggak, aku emang fokus kerja itu. Berarti dari umur selama 27 tahun berarti 27 atau Dari 26? 24 sampai 28 ya. Oh ya. Pokoknya dari 2016 sampai 2020. 2017 2020 aku. Umur berapa? Itu umur 26-an. 26. Umur 26 berarti nggak kepikiran punya pacar gitu? Wah, enggak pada situ. Mau fokus jualan. Jualan fokus laki-laki Jualan, tadi harus bekerja. Iya, emang karena laki-laki harga dirinya di situ. Tapi ada Bisa statement laki-laki hidup untuk bekerja, setuju berarti? setuju. Walaupun agak sedih ya, jadi laki-laki itu sudah. Tapi kayaknya itu kayak bentuk tanggung jawab buat aku tuh, kayak laki-laki harus bekerja ya. Ya iya, harga dirinya juga di situ. Walaupun nggak menghasilkan, setidaknya usaha gitu. Jangan diem aja gitu. Laki-laki. Gitu. Laki-laki nggak boleh miskin karena Boleh. jadi laki-laki miskin itu sakit. Enggak juga. Kalau laki-laki miskin sakit mungkin pasti itu. Pasti. Cuman Pasti kan jadi begitu diomongin. Iya. Cuman kalau jadi laki-laki miskin itu bukannya nggak harus. Nggak apa-apa. Kalau miskin dulu nggak apa-apa. Yang penting kita berusaha. Iya, miskin tapi berproses. Berproses. Tapi kalau udah miskin dia nggak berproses, nggak bekerja, ya Ke laut udah. Apa namanya tuh? Pantai Selatan, dilarung ke sana udah gas larung. Pokoknya. jadi maksudnya bukan ngeledek, bukan gimana. Iya. Cuman ya kalau kita udah tahu miskin, ya kerja. Ya, betul banget kerja. Udah miskin nggak kerja, main game, Aduh. apalagi main judul. Wih. Aduh, itu udah dilarung ke laut ke Cisadane kalau di Tangerang. Kalau di Jogja dilarung ke laut ke Pantai Selatan. Seturan. Kalau dilarung ke Seturan mah dia kesenengan. Itu apa namanya? Ya kali sungai apa? Kali Kode Bukan itu ya. Cisadane. Di Jogja anjir. Di Jogja apa sih kali? Itu Kali loh. Progo. Kali Progo bisa. Alah, aku namanya lupa, nggak tahu, belum hafal nama Jogja. Walaupun cukup lama ya di Jogja, hampir 10 tahun lah sekarang berarti. 10 tahun ya di Jogja. Tapi emang Jogja itu seistimewa itu sih. Istimewa, ya nyakitin juga banyak. Itu bisa. Kan banyak yang sakit hati di Jogja. Oh iya, Habis benar. pada lulus, kelar percintaannya. Iya, ada yang nggak mau balik lagi karena itu. Iya. Tapi banyak yang pengen balik lagi karena di Jogja tempat buat Nyembuhin apa? nyembuhin luka-luka anjir. Luka-luka yang mana? Biasanya kan orang healing karena pusing terus berangkatnya pergi ke Jogja gitu. Iya. Ya ada salah satu gitu, ada yang Jogja ya bikin sakit hati banyak kayaknya deh. Banyak. Kalau menurut aku bikin ngelihat perilaku laki-laki di sana seperti kamu misalnya, bukan Enggak, saya ya. enggak, saya enggak. bukan ya Bukan dong. Oh, ya gitulah udah di Jogja ya nikah di umur 31. 31 Terus dan belum siap juga, bukan nggak siap apa itu, pasrah aku bilang. Nggak nikah nggak apa-apa aku bilang. Oh. Cuman datang malah. oh, ketika kita udah berpikir kayaknya nggak usah nikah terus berpasrah malah ada. Nah, iya, cuman aku berpikiran kalau nikah ya pengen gitu kan. Kalau dikasih jodoh ya alhamdulillah. Aku berusaha juga deket sama cewek itu, berusaha juga. Nggak diem aja masrahin diri Iya. yang tanpa usaha gitu. Akhirnya malah dateng calon yang bisa ngerti aku, ngerti keluargaku. Kita satu punya keyakinan yang sama, pandangan yang sama tentang agama. Kita nggak bisa ngobrolin hal-hal kecil, random itu malah justru kalau menurut aku, karena aku tuh punya 3 patokan dalam menikah. Yang pertama itu agama ya, karena buat aku kalau udah beda keyakinan itu agak ribet nantinya. Mungkin bisa diusahakan ya, cuman prosesnya itu capek pasti. Dan itu aku nggak mau capek. Aku orangnya nggak mau ribet. Kalau ujung-ujungnya bakal capek dan effortnya banyak, aku nggak mau. Oh. Nah jadi kalau udah beda keyakinan nih, udah
tetap temenan aja gitu. Beda agama lah ya. Beda agama gitu, temenan aja. Jadi udah, oh udah jadi enaknya tuh teman aja deh, nggak bisa aku deketin lebih jauh gitu. Iya. Yang kedua itu komunikasi, bisa ngomongin hal-hal yang remeh. Justru itu penting banget di dalam sebuah rumah tangga ya. Karena kita tiap hari kan tinggal bareng, tidur sekamar, buka 24 jam. Mau bosan jangan ya kan. Ya gitulah. Jadi kalau bisa yang ngobrolnya apa aja pun udah bisa diobrolkan, nggak perlu hal serius. Terus yang ketiga? Yang ketiga itu sebenarnya sensitif dewasa, seksual. Penting banget buat aku. Hah? Iya, seks itu di dalam rumah tangga aku pernah denger ya. Perceraian di rumah tangga itu disebutkan yang pertama ya masalah ekonomi, yang 5% itu masalah seksualitas. Oke. Karena sebagai laki-laki butuh dong namanya nafsu duniawi ya, apa namanya kebutuhan biologis terpenuhi. Jadi sama yang penting suka berarti kan? suka itu suka. Kita bingung sekali. Cilangkap Cilahade di Dion. Besok lah gampang. Kita ini dulu. Kan udah geus pernahnya. Sudah. Orang asa sumpah Bantu sekali. Itu kali. Kurang masuk neangan lah nu logat beda betul. Betul. Di sini ada namanya Curug Cilangkap. Oh ya, kita lagi di mana sih kok sekarang? Di kampung lah. Lagi di bumi Pertiwi. Iya, sebelum bulan suci Ramadan kita pulang dulu. Nengokin orang tua kalian. Iya betul. Karena mumpung orang tua masih ada gitu. Betul sekali. Waktu kita luangkan untuk ya minimal puasa pertama, pak kedua gitu ya di sini. Ya nengokin lah ya. Walaupun mungkin ada sebagian teman-teman kita yang perantau yang biayanya bau ya minimal video call, tanya kabar. Tapi pasti bakal kangen banget sih kalau apalagi kalau ngerantau pertama kali puasa di kota orang. Rindu banget ya. Iya pernah Aku dulu di kayaknya aku pas masih di Tangerang dulu, Jakarta ini. 2010. Bawahnya merantau tuh kalau sakit dikit bawahnya pengen pulang. Tapi lagi-lagi tuh kalau meriang dikit tuh kayak udah mau mati. Betul. Padahal cuma meriang ya coy. Cuman so kuat tapi kalau kena sakit dikit kacau kan. Iya. Tapi kalau di rumah wah enggak. Ya di rumah jadi beban, di luar jadi beban, nggak apa-apa lah. Tapi kalau di apa namanya? Apanya? Tadi ngebahas pernikahan ya? Pernikahan betul. Ke distraksi sedikit ya tadi, sorry banget ya. Tadi ke distraksi sedikit. Terus gimana? Namanya juga di kampung bos, seharusnya nyapa kita. Terus gimana? Ya udah. Setelah menikah ya udah dijalanin sebenarnya. Konflik pasti bakal ada. Yang pertama konflik ada, tapi tujuan kita tuh apa yang pertama? Karena pengennya kan, kalau aku jujur ya berpegangan banget sama kitab suci sebenarnya. Walaupun ngejalaninnya kadang-kadang ya masih Injil. Muslim aku bos. Oh. Jangan gitu dong bercandanya, nggak bisa nih aku bercanda begitu. Nggak bisa aku. Cut ya ini deh. Enggak. Nah, aku bercanda gitu. Jadi kayak patokan aku ya itu tujuan hidup tuh mau ngapain? Sebenarnya kamu hidup tuh kamu pernah nggak sih mempertanyakan buat apa kamu hidup? Buat apa? Sekarang masih mencari mungkin. Mencari ya. Masih bertanya. Dulu aku sempat di fase kayak apain sih aku hidup ini? Aku udah ngelakuin ini terus kayak ada fase namanya hampa banget gitu ya. Fase hidup ya udah kayak nikah kayak salah satu solusi buat tujuan baru hidup dan biar ngerasa hidup gitu kan. Setelah itu nemuin berarti sekarang. Setelah itu ya ada partner hidup, ada tujuan lagi, kita mau ngapain, ada tujuan gitu. Sebagai laki-laki pasti ada tujuan, aku mau ngapain dia, aku berpikir bagaimana setidaknya dia hidup dengan layak gitu. Nanti ketika udah punya anak tujuannya beda lagi. Ada lagi maksudnya ada gitu, ada level tujuan. Karena kalau nggak ada tujuan tuh kadang bingung gitu hidup mau ngapain. Iya. Duit belum punya, tujuan nggak ada, gimana tuh bos? Nggak ada gitu gimana tuh? Pusing ya. Ya minimal kalau duit belum punya setidaknya ada tujuan gitu. Jadi kita bisa berusaha. Ya gitulah hidup, gimana ya? Ngomongin pernikahan ya gitu. Sawang sinawang ya orang Jogja bilangnya. Iya, orang Jawa lah ya. Orang Jawa bilangnya sawang sinawang. Rumput tetangga lebih hijau mungkin ya, karena kita nggak punya rumput kan, beton semua mungkin. Tapi udah ini sebelum menikah berarti udah punya apa ya, kalau ada masalah bisa nyelesain, intinya belajar lah
sebelum menikah mempelajari pernikahan Oh iya, dulu. iya, aku jujur baca-baca jadi laki-laki tanggung jawab lebih banyak, baca-baca kayak gitu sih, kayak apa tuh tujuan suami apa, suami itu apa. Cuma baca-baca, cuma kalau ngejelasin sekarang tolol kayaknya aku nggak bisa. Oh. Cuman ya apa ya? Ya belajar sih banyak, dengerin podcast, dengerin siapa ya, banyak pokoknya jadi laki-laki, jadi suami yang baik itu gimana. Cuman ya Jadi orang tua. jadi orang tua, apalagi kan Tapi ada nggak? apa? Sorry kepotong lah. Apa ya? Yang diajarkan dari orang tua ke kita terus nggak mau diturunin. Oh, apa ya? Misal kita nggak pernah Pendidikan. diajak ngobrol Oh iya, atau mungkin pendidikan yang tadi pendidikan dari keluarga yang secara nggak langsung aku nggak Membentuk pengen- kita gitu. membentuk kita, terus kita nggak pengen ya gitu, kita ngajarin Betul. anak kita kayak gitu ya. Maksudnya mungkin aku ngeliat ini sih ya, aku kan dari keluarga yang cukup besar ya, 5 saudara kan, aku anak tengah gitu. Anak tengah tuh kayak jujur waktu kecil tuh aku ngerasa kayak perhatianku lebih ke adik. Aku kan selisihku 3 tahun, adikku kembar, lucu-lucu, gemes-gemes. terus Sedangkan aku laki-laki. laki-laki dan kakak kedua aku laki-laki, udah nggak spesial kan, nomor 1 nomor 2 laki-laki, aku nomor 3 nggak spesial lagi laki-laki. Wah. Kecuali cewek-cewek tiba-tiba laki-laki Iya. jadi spesial kan. Nah aku laki-laki Terus? dan 4-5 cewek kembar. Jujur aku ngerasa apa ya, dulu tuh ngerasa kurang deh berarti. Bagi dari POV orang tua aku ngerasa semuanya rata, sama. Cuman aku dari POV aku tuh ngerasa kayak kurang gitu. Soalnya aku pernah pengen ikut ke pasar doang anjir. Pasar Terus Cilumuh Majenang. nggak boleh. Bagi yang tahu nih, bagi yang tahu. Pasal lah ya. Wah, aku pengen ikut, nggak boleh. Sama adekku aja, yang 2 cewek. Semua. Itu di situ mulai ada iri. Mungkin perasaan iri itu tuh ya buat aku ya, buat masa kecil nggak bisa ngekspresiin ya. Gimana cuman sedih-sedih aja. Ya udahlah, Kenapa sih, gitu. kenapa nggak boleh, kan aku nggak tahu juga jawabannya. Cuman kalau kesini ya udah. Mungkin budget, sisi kendaraannya nggak ada cukup, kontrolnya susah dan sebagainya, kan nggak tahu juga. Gitu. Jadi itu yang nggak mau diturunin ke anak. Kalau nggak mau turunin ya aku ngajar aja nanti. Aku kayak belum punya jawaban itu deh. Kalau nggak ada yang mau diturunin, belum mendeskripsikan apa aja, Belum bisa mau turunin, ya, mendeskripsikan. belum bisa menjelaskan sekarang gimana. Cuman kayak Tapi belajar lah ya. Belajar, tapi aku ngeliat tanggung jawab orang tua aku, bapakku, ibuku berjuang lah buat pendidikan kita yang notabene di kampung gitu kan, di daerah. Oh jadi itu yang Ya aku punya sisi baiknya. aku kebanyakan dari sisi baiknya sih, karena kalau sisi negatifnya aku fokus itu, ntar yang ada sakit hati, kecewa terus, dan itu bikin aku nggak berkembang kan. Jadi aku malah melihat fokusnya kayaknya dibandingkan negatifnya, orang tua aku lebih banyak positifnya deh sebenarnya. Mungkin walaupun mereka nggak bisa mengucap dan secara langsung mengajarkan karena gaya bahasanya yang beda kan. Iya. Dengan menunjukkan contoh aja, ya udah, bapakku berjuang sekeras itu, ibuku berjuang sekeras itu, ya udah, gitu sih aku ngeliatnya sih gitu. Oh, yang mau dicontoh deh. Perjuangan kali ya, kayak berjuang jadi bapak, mesti merantau demi anaknya bisa sekolah, hal-hal kayak gitu sebenarnya sedih sih. Aku nggak mau lah ngomong itu, sedih aku. Kayaknya ada orang lagi rame anjing. Cuma kayak aku pernah ngeliat gitu ya, wah bapakku berjuang ini gitu buat aku gitu, buat aku dan anak-anak adikku gitu. Padahal kan dari segi pendidikan kurang gitu kan, kita kan bapak ibu petani awalnya, SD juga ya. Iya, masih SD juga, cuma lulus SD doang loh, tapi bisa menyekolahkan sampai aku lulus kuliah, adikku lulus kuliah, dua-duanya ya alhamdulillah. Maksudnya ya kayak gitu, aku ngeliat bener sisi perjuangannya. Mungkin mereka nggak bisa memberikan kasih sayang yang diharapkan kayak deket gitu, karena kondisi mereka harus berjuang jauh, menafkahi dari jauh ya. Aku ngelihatnya itu, aku nggak menuntut mereka untuk hadir gitu, nggak apa-apa, mungkin itu kelebihannya gitu. Tapi itu udah setelah fase dewasa nggak sih pikiran itu? Waktu kecil malah sampai SMA aku kan nggak deket sama bapak, cuman ya tahu aja, cuma respect aja udah, nggak ada perasaan kurang kasih sayang, kurang perhatiannya nggak juga sih. Kayak rasa aku hidup dengan main aja, pulang sekolah main bola, nggak ada kepikiran drama-drama
tentang butuh perhatian dan kasih sayang itu muncul ketika udah jauh sih agak kok. Iya. Di telepon gitu. Oh, setelah jauh. Iya, setelah ngerantau. Iya, sebagai anak aja kan pengennya di telepon ya, jangan telepon mulu gitu. Tanya kabar. Pengen ditanya, aku sebagai anak aja pengen ditanya loh. Bukan aku yang nanya, masa nanya terus? Sekali-sekali dong ditanya, bos. Oh. Kita anak gitu. Gitu, pengennya gitu. Cuman mau ngomong ada orang ya. Ya udah lah. Gitu ya udah aja jadi kayak gitu. Kalau hubungan sama orang tua ya gitu. Sisi positifnya ya aku ambil. Kurangnya galak. Pasti ada sebabnya sih kalau apapun ya. Ya. Mereka begitu pun ada sebabnya. Mungkin ada orang tua yang brengsek banget, ada kan? Ada pasti Ada yang brengsek banget. Cuman kebanyakan kalau orang yang tua tanggung jawab mah setidaknya pasti ada sisi positif. Mereka berusaha maksimal, cuman di sisi lain tuh nggak terpenuhi gitu. Jadi kita lihat sisi positifnya aja. Karena kita kan nggak tahu juga POV jadi orang tua kayak gimana. Betul banget. Ini kan aku belum juga punya anak, doain ya. Doain semoga cepat punya momongan. Cepet Punya enggak anak. cepet, intinya punya aja. Jadi Mau cepet apa orang tua. lambatnya ya nggak tahu. Yang penting insya Allah punya keturunan. Amin. Amin, amin. Menurutku sebelum nikah persiapan apa yang harus disiapin? Pertama ini sih apa ya, kalau kerjanya wajib ya kayak gitu udah simple. Yang paling wajib itu mental sih, ya kita kan dua kepala yang berbeda nih, bakal ada namanya konflik terus sebenarnya kalau kita nggak bisa kompromi. Yang paling penting buat aku tuh kompromi sih. Cari solusi jalan tengah, kalaupun nggak ada jalan tengah setidaknya nggak berantem deh. Kalau aku gitu sih, Bisa diomongin dengan bisa baik-baik. dikompromi ya walaupun jadi kita kadang ngalah atau dia yang ngalah atau ada solusi tengah lebih baik kan. Kalau nggak ada ya salah satu harus ngalah. Daripada aku sih nggak mau cari ribet ya orangnya. Kalau apalagi hal-hal sepele gitu, kayak mau makan di mana bingung berantem. Nah, ini kan kayak gitu. Coba pernah nggak ditanya sama cewek Mau makan di mana? ajak keluar, terus emang mau kemana? Kadang aku sebagai cowok bingung mau kemana ya. Tapi jujur ya, sebagai cowok tuh kadang pasti udah nyiapin modal, siapin makan kan pasti udah ada tuh disiapin. Nggak jarang lah kalau umuran aku tuh di generasi aku tuh kayak si cowok itu ya kayak banyakan ya udah siap gitu ketika ngajak jalan. Berarti udah siap ngasih makan lah minimal, ngasih Iya. makan sama minum es teh jumbo kan nggak apa-apa. Cuman kalau ketika jawaban cewek terserah gitu kan. Nah, males ya cuma kan aku nanya duluan ke dia kenapa dia yang terserah ya. Kalau terserah aku ya. Iya. Cuma kalau ujung-ujungnya dia marah, lah katanya terserah. PS itu gimana sih itu? Tolong dijawab Bu. Ya, gimana menurut itu gimana? Ketika di jawaban terserah nih, terus kita terserah, kita akhirnya di makanan seadanya, bersih cuma seadanya gitu. Terus Ya, dia kalau dia tiba-tiba jawab bete. kalau dia jawab terserah, kita harus nanya, aku mau ajak kamu ke tempat favoritmu. Terus dia jawab, oh ke sini. Nah. Nah, oh gitu ya. Mana ya? Oh, kayak aku nggak gitu soal terserah. Kirain bener terserah. Iya. Oh iya, kita nangkapnya kalau udah umur 30-an ya udah kemana aja gitu. Iya, dikirain yang penting kenyang kan, kenyang makan nyaman gitu. Ternyata enggak ya. Nah, Bajilak ya. berarti itu yang perlu disiapin ya, mental. Kayaknya Siap mental. nggak siap? Yang paling sih yang pertama kamu aku ekonomi sebenarnya. Minimal kerja cukup. Sebenarnya duit berapapun yang Maridogi yang kita bahas tadi cukup apa enggak? Sebenarnya cukup itu kan tergantung ya, relatif ya. Cukup. Yang penting udah bisa punya kos tempat tinggal, kos atau tempat tinggal, bisa tidur di kasur yang lumayan empuk. Gitu. Tanggung jawab nggak sih? Iya, intinya mau berusaha. Iya, mau berusaha. Kalau cari cowok tuh pasti yang mau berusaha, bertanggung jawab. Kalau mau cari cewek yang bisa menerima, itu masih memahami. Iya. Bukan menerima apa adanya, tapi menerima ada apanya. Berarti memahami si cowok itu mau berusaha gitu. Kalau aku yang sih gitu. Sih. Bagus juga tuh kata-kata. Iya, iya dong. Kita Tumben. kita emang cerdas, tapi seringnya tolol ya. Mohon maaf gitu. Gitu ya, bener kan? Benar. Iya emang. Kalau aku sih gitu, intinya carilah cewek yang bisa memahami kalau kita tuh lagi berproses. Terkadang kan ada cewek ada yang pengennya yang lagi ada duit aja ya nggak apa-apa, terserah dia. Dia udah nggak modal soalnya banyak kan tentang makeupnya dia dan sebagainya. Cuman kalau bisa kan namanya dunia ya kayak Iya, roda berputar. Kadang di atas terus kan. Kalau rantainya seret, Nah, kadang ngerantai. kadang di atas terus, kadang di bawah terus. Nah, itu masalahnya. Roda berputar itu masalahnya. Roda tuh berputar
nggak sesuai kayak gini kita loh, berputar nggak di bawah, kadang di bawah terus di atas terus. Faktanya gitu kan. Ih, ada sebagian yang bisa berhasil dari keluar dari bawah terus bisa ke atas. Ya, Ada yang di atas tiba-tiba bisa ke bawah, tapi kebanyakan yang di bawah terus di atas terus. menurut lo kenapa? Kok menurutku kenapa aku mau lempar itu, tapi menurutku kenapa ya, karena ini sih, karena Mindset juga ngaruh nggak sih? salah satunya itu pasti mindset, lingkungan. Apalagi ya, Dari lingkungan tuh kalau kita udah di bawah terus kok kamu gak naik-naik terus, itu tuh jadi apa ya, tekanan. gimana? Iya, jadi anjir gue tuh harus sukses cepet-cepet nih gitu. Jadi orang nyarinya yang cepet-cepet, terus ketika itu nggak kesampean bakal padahal semua tuh butuh proses. Iya. Ayo bang, udah. Udah. Langsung ini ah. Oh, langsung ya bisa ngaruh deh. Iya, non. Hati-hati. Gitu. Begitu. Itu anak siapa? Anaknya, anak Zahira, anak kedua. Anak siapa? Si anak. Oh, anak-anak. Dia ya. Berfilosofi dalam hidup. Filosofi dalam hidup. Tapi apa? Mana ya? Ini dikat aja kan? Enggak, iya nanti dikat. Musa juga nggak apa-apa. Di YouTube mah Bebas ya. bebas. Ini YouTuber pemula, tapi kan dia mah bukan pemula deh sebenarnya. Dia konten creator besar, tapi Iya. belum nggak besar di YouTube. Kita mencoba. Ini juga lagi berproses karena dari YouTube itu aku kayak ngerasa rodanya di bawah terus. Jadi harus mencoba apapun, cobalah. Iya. Nyoba podcast, nyoba apapun, vlog, Ya, sebagainya gitu. betul sekali, apapun kayak aku sih kan ini ya, ngomongin konten gue boleh nih, boleh. Aku kan ngomongin Aries. Sebenarnya tuh aku ngomongin lebih ke sifat sih, kalau Konten Aries. konten Aries tuh kayak karakter zodiak gitu. Zodiak Aries. Nah, cuman ya kalau yang lain aku nggak peduli sebenarnya ya. Yang lain aku nggak peduli, jujur aku nggak tahu. Soalnya aku lebih ke aku Aries dan itu POV ku, aku curhat. Apa yang orang lain bicarakan tentang Aries, ini relate nggak sih, bener nggak sih? Cuman yang paling bener tuh bosenan Aries tuh. Emang Aries bosanan. Bosenan banget sumpah. Maksudnya bosen dalam artian kalau dia udah stagnan ya, ketika dia belajar sesuatu, wah udah segini doang nih ilmuku, segitu doang. Nggak pengen ke dalam, di permukaan cukup lah segini. Ganti lagi. Tapi bosan ngelakuin hal yang itu terus. Iya, juga. bosan. Kalau kerja di kantoran gitu-gitu terus nggak upgrade gitu. Oh. Kayak upgrade-nya kayaknya kelamaan nih, kalau upgrade kayaknya aku di tempat lain aja deh biar bisa lebih cepet. Aku move gitu. Bosan menarik di tempat yang lain, ngelakuin hal apa, belajar lagi gitu. Itu Aries sih. Oh iya. Ya, salah satu itu yang ngerasa buat aku jadi Aries itu terlihat bosenan dan sebagainya karena itu sebenarnya pengen upgrade terus. Itu makanya kita itu sering dibilang jadi tempat curhat yang baik karena kita gampang lupa, bos. Gampang lupa, kita nggak peduli sebenarnya masalah orang lain, sumpah. Dengerin aja ya. Masuk ke pikiran Kalau bisa bantu enggak masuk malah sebenarnya. Bukan Nggak masuk ke pikiran. Nggak masuk ke pikiran. Kecuali dia emang pengen mendengarkan, pengen tahu sesuatu, dia bisa dengerin. Cuman kalau yang yaudah cerita dengar ya, oh gini, kasih solusi, dia Aries kan suka ngasih solusi tuh. Kasih solusi tiba-tiba lupa dia. Soalnya sebenarnya nggak terlalu peduli karena bukan gak empati ya, tapi kayak apa, nggak penting buat dia karena dia ngerasa pengen yang penting aja, mendalami yang penting, yang berpengaruh lah buat dia gitu. Kayak gitu. Oh itu Aries. Itu konten gue bang. Oh iya. Ayo iya. Gua Gemini nih. Gemini nggak peduli, anjing. Gemini brengsek katanya. Enggak sih. Nggak semua ya. Enggak. Sebenarnya aku setuju ya, nggak semua. Tergantung kan. Sebenarnya tergantung kan. Kayaknya semua zodiak begitu sih. Iya, sebenarnya tergantung. Ya tapi kalau menurut gua Gemini itu adalah dia tuh bisa nyambung ke semua orang. Bohong tapi kan. Pura-pura nggak sih? Enggak ada. Katanya. Enggak pura-pura, maksudnya gampang ngecun ke orang-orang. Oke, Jadi gitu. suka ngobrol, suka berinteraksi. Jadi itu yang dianggap friendly. Padahal mah ya nyari teman boleh nggak sih?
boleh aja. Iya kan? Tapi kalau udah sekaligus satu, stok kan. nggak Sekaligus stok gitu. kan. Nggak gitu Nggak ya. gitu. Kalau Gitu. satu Kukira. satu udah. Oh, satu aja. Kukira sekaligus nyetok nggak apa-apa. Dan Gemini itu apa? kalau udah suka sama satu terus selesai, dia tuh bakal gampang nyari yang lain. Susah move on ya. Susah apa? Iya. Sama sebenarnya. Kayak Viku sih. Profilnya. Kayak Viku. Aku Aries juga dulu gitu. Iya. Kalau pas aku jatuh cinta mau suka mau susah move on. Pas patah hati sebelum 2017 lah pacaran aku. Tapi ini curhat ya jadi. Nggak apa-apa. Nggak enak kalau ditonton istri dong. Nggak apa-apa. Dulu kan aku sempat pacaran 5 tahun lah dari SMA, SMK ya. SMK sampai kuliah. Nah gitu lah, tapi bisa jadi sahabat sih aku. Bisa jadi yaudah. Oh, Aries bisa. Aku bisa mengenal mantan dengan baik. Aku tuh pengen lihat bahagia nggak apa-apa aku. Cuma kalau Tahu nggak? enggak, Nggak mau dia harus hancur ya gitu. bukan gitu. Bukan gitu. Maksudnya gua udah kamu tahu gitu. Jadi harus Oh, ya udah deh, gimana caranya biar dia hilang dari kehidupan gue. oh. Kalau Aris tuh mah malah pengen gini. Biar dia tuh harus lihat aku dan aku makin bahagia dan seperti gitu. Cara terbaik ini kan gitu katanya. Balas dendam. Balas dendam terbaik adalah dengan kita upgrade diri. Cuman aku juga senang lihat mereka bahagia. Nggak apa-apa. Seriusan? Serius. Seriusan karena kalau udah nggak ada rasa ya udah nggak apa-apa. Aku mikirnya gini, masa lalu ya udah masa lalu gitu. Next kan aku juga sekarang terbentuk dari adanya dia di masa lalu kan. Kalau nggak ada dia di masa lalu mungkin aku juga nggak seperti ini sekarang. Gitu kira-kira. Serius itu. Iya serius. Itu POV aku sebagai Aries ya. Kalau Aries yang lain gitu juga ya aku nggak tahu juga. Karena kalau menurut aku itu tetap masing-masing. Cuman ada garis besar persamaan kayak bosenah, gampang marah, nggak suka orang lelet. Ada beberapa yang relate, ada yang nggak juga gitu. Relatif lah sebenarnya. Gitu. Yang lain Kamu sendiri gimana? Apa? Soal nikah. Setahu aku nih kita bongkar sebaliknya. Seberapa menit? Guys masih jalan? Masih kok, masih 32 aman. Iya. Ini kan ini nih, aku lanjut nih. Kamu kan udah nanya nih tentang aku nikah nih. Aku kebalik nih. Kamu kan baru nih. Umurmu udah berapa sekarang? 30. Udah 30. Udah mau masuk usia 30 yang udah cukup buat laki-laki kayaknya di fase nikah nggak nikah kan. Nah, ini kan kemarin-kemarin nih. Ini terlalu internal nggak apa-apa kan? Kalau kita orang Jawa dia tuh kayak kalau kakak kita belum nikah, kita nungguin gitu. Perasaanmu selama menunggu itu gimana? Selama apa? Selama menunggu. Kan kamu kakak kamu tuh udah di atas kamu kan. Perasaan kamu menunggu kamu gimana? Pengen dia buru-buru atau nggak usah sekalian gitu? Buru-buru. Bukan buru-buru sih. Maksudnya biar tenang aja gitu ketika nyari. Sorry ada suara motor. Ketika nyari terus nemu yang ngajak nikah kan masih ada gimana mau ya antara kehalang dan bebannya kan nanti dulu ada kakak. Jadi kamu gitu. menganggap kamu tuh beban, itu penghalang menurut kamu gitu atau gimana? Ini lagi mau nge-frame nih. Gitu. Jadi lagi framing bukan ya? penghalang sih kayak Perasaan berarti perasaan kamu itu ke kakak kamu kalau dia belum nikah kamu nggak bisa nikah karena dia menghalangi. kasihan juga kan dia udah posisinya Kenapa harus berumah tangga. kasihan? Dia kan punya hidup dengan caranya sendiri. Dari ngambil sudut pandang waktu kan dia udah dewasa yang harus itu udah punya pasangan, sedangkan dia belum, apalagi kadang-kadang dengar suara orang lain gitu. Dan yang pastinya Suara apa? Suara orang lain itu apa sih? Denger lah suara orang ya lain pasti tuh ya. punya kuping. Dan gue sendiri ya tadi, jadi kalau punya pasangan Pengennya kakak udah duluan Pengennya karena kakak dia dulu. udah lahir duluan. Setidaknya atau normalnya lebih baiknya dia udah punya pasangan kamu baru nikah. betul. Padahal kalau menurut aku ya, kalau menurut aku karena aku dilangkahin 2 kali sama adekku. Tapi kan Cewek, cowok. cewek. Sama aja dilangkahin, mau dilangkahin sama cewek sama cowok bedanya apa? Dilangkahin. Sama-sama dilangkahin. Dan kebetulan belum nemu juga sih. Itu alasannya. Sekarang udah nikah, alhamdulillah jadi sedikit lebih tenang lah. Nah, berarti tinggal dirimu, Iya. keluargamu. Sekarang di umur 30 itu apa yang kamu pikirkan? Aku capek ditanya-tanya, gantian nanya-nanya. Di umur 30 apa yang kamu pikirkan sebagai seorang koko dan sebagai seorang kakak dan sebagai seorang adik? Sebenarnya kan kakakku anak pertama ya. Saya anak tengah. Posisi ketika dia udah nikah kan dia punya tanggung jawab baru.
jadi kepala rumah tangga keluarganya. Betul. Nah, saya anak kedua, saya ngerasa sekarang ternyata tanggung jawab itu malah Oh, lepas ke kamu iya, gitu. aku ngerasa kayak oh ternyata aku harus sebenarnya kamu nggak mau itu ya. bukan sebelum aku punya keluarga kayaknya tanggung jawabku ini tuh Buat diri sendiri. buat keluarga dulu, buat Oh. orang tua, buat ibu, buat kakak, buat ibu, buat ayah, buat adik. Sekarang tuh itu. Sekarang itu sih, kayak- Kalau kemarin Kalau sebelum kamu kemarin menikah, kayak malah pengen buru-buru dia nikah, tapi sekarang malah kayak oh aku malah punya tanggung oh mau, jadi kamu nggak merasa terbebani? bukan terbebani. Gak apa-apa, gak apa-apa. Walaupun Tapi kemarin wajar. punya kemarin juga ada lah bantu-bantu, tapi kan lebih ke kayaknya kakak lebih Lebih. bertanggung jawab. Oh iya karena gini, karena kakak pertama dia jadi lebih bertanggung jawab sama keluarga. Kalau kamu sebagai adik ya udah, kamu buat diri kamu Bantu sendiri, aja, sendiri bantu. bantu dan diri sendiri yang paling Iya. utama kan. Tapi sekarang nah, setelah kakak kamu menikah, kamu jadi ngerasa punya tanggung jawab lebih untuk ke orang tua, ibu dan bapak dan adik kamu. Iya. Nah, itu jadi beban buat kamu ternyata. Enggak sih, Oh, enggak. Iya dong. Enggak beban. Tak terbebani sama beban beda dong, nggak apa-apa. Enggak terbebani sama enggak punya beban. Maksudnya punya tanggung jawab yang lebih. Oh, tanggung jawab. Ngerasa kayaknya aku harus Oh, fokus ke orang tua dulu sebelum punya calon sendiri malah. calon. Dan kebetulan kan sekarang belum punya calon juga ya kan. Oh ya. Oke. Sebenarnya Kemarin sempat punya pikiran kayaknya nggak nikah nggak kalau apa-apa gitu. kakak itu kan kebanyakan nih kalau di generasi Z tuh kan kalau tanggung jawab orang tua kan ya cuma ada kalimat itu. Orang tua tuh jangan menjadikan anak sebagai ini apa namanya? Apa tuh? Apa? Apa tuh? Aku nggak tahu. Apa? Orang tua tuh kan jadi kadang membebankan tanggung jawab ke anak. Iya. Jadi generasi sandwich itu Iya. tanggung jawab itu. Nah, buat kamu sendiri itu gimana? Ya mungkin itu benar, cuman sebagai anak kan pengen membahagiakan orang tua. Itu bentuk tanggung jawab. Jadi bukan beban ya, itu bentuk tanggung jawab aja ya. Iya. Sebagai anak gitu kan, toh kita besar karena orang tua Iya juga bener sih emang harusnya kalau menurut aku ya kalau cinta itu harusnya take and give. Paham nggak maksud take and give itu kayak kita memberi dan meminta itu tanpa harus gitu. Jadi kayak kita kalau pas lagi punya ke orang tua bisa ngasih tanpa diminta. Kalau bisa ya orang tua pun kan ngasih kita Iya. banyak hal nggak kita minta Iya. karena tanggung jawab aja. Betul. Karena kita masih coba kayak kita Kecil. ceprot lahir langsung dibiarkan hidup di Iya. dunia digelindingin kan hidup apa enggak Iya, coba makanya Ya. makanya sekarang ketika udah di usia lanjut lah, lanjut berapa? maksudnya udah ya 25, 30, 60-an lah. 60 orang tua maksudnya. Iya orang tua. Jadi kan mungkin ini sekarang tugas kita sebagai anak yang merawat mereka. Gitu di sisa. Bener lagi, bener lagi. Bener sih, cuman kalau jauh gimana ya? Iya, mas. Menurutmu gimana ya kalau anak yang jauh di perantauan terus belum berhasil lah katakanlah buat diri sendirinya aja kadang kurang gitu ya. Kurang atau nggak cukup terus orang tua di kampung tua itu gimana menurut? Harus kita jadi sebagai laki-laki di perantauan itu harus gimana? Itu tergantung pilihan pribadi nggak sih? Kita kan ngerantau juga demi hidup sendiri dan orang tua. Mungkin kalau di kampung aja nggak bisa berkembang, ya mungkin salah satu pilihan terbaiknya kita merantau dengan harapan bisa merubah nasib kan. Iya betul. Walaupun ya itu ada resiko yang harus kita ambil, mungkin resikonya adalah jauh dari orang tua. Tapi kan itu yang terpenting jangan lepas tanggung jawab yang kayak tadi. Mungkin karena ketika itu kan bukan tanggung jawab kita sebagai anak, ya kan? Tapi kan sebagai anak Jadi itu bukan tanggung jawab, kayaknya itu kayak apa sih sebenarnya itu hubungan orang tua dan anak tuh kayak ya udah apa sih? ya kan Tanggung jawab atau apa sih istilahnya? Yang istilah yang tepat apa ya? apa? Istilah yang kita Bakti lah ya. berbakti itu masih kayak itu orang tua berbakti kepada anak dan anak pun harus berbakti kepada orang tua. Iya, Jadi kalau kayak kasarnya tanggung jawab itu kayaknya beban gitu. iya. Sebenarnya itu kan bukan beban. Bukan, Iya, harusnya bukan bukan beban. Cuman kita sebagai anak punya rasa tanggung jawab. Gitu. Harus Punya rasa. Karena mungkin ada sebagian yang kita udah ngerantau ya udah jauh. Gitu.
Ya kadang mungkin di sisi lain juga banyak yang orang tua baik, banyak yang brengsek juga ada. Iya, itu balas dendamnya. Jadi nggak apa-apa sih kalau yang brengsek ya. Kalau orang tua Kita yang nggak tahu di kalau balik orang itu. tua yang brengsek ya dimaafin aja, tapi ya Itu kan POV aku sebagai seorang anak tadi ya, gitu. di luar sana kan nggak tahu ya. Mungkin Apa? kamu sebentar lagi mau jadi bapak? Belum ya? Nah, Belum ada calon. Belum ada calon. Kayaknya calon mau Ya calonnya udah. gimana? Ya Tipe atau karakter dan apa ya biasanya itu kalau pasangan pilih pasangan kamu punya karakternya tipe gitu. sebenarnya yang paling utama itu Bohai, nyambung, nyambung, bohai. nyambung. Kalau ngobrol nyambung. Oh, nyambung. Soalnya kan dariku pribadi nggak semua orang bisa nyambung sama pola pikirku, iya. cara ngobrolku gitu. Itu penting. Iya, ya paling penting sih itu kan aku bilang Iya. kalau buat aku pribadi itu pertama itu keyakinan, Agama. yang kedua komunikasi, yang Komunikasi. ketiga hubungan biologis. Iya. Buat aku itu tiga poin itu yang aku cari. Nah, tapi kalau dariku paling tadi yang utama sih itu, terus yang menerima Menerima dalam hal ya tadi kayak kau yang sedang berproses gitu. Ya sih jadi laki-laki sebenarnya itu sih senang banget kalau punya pasangan yang bisa, mama kita tuh bekerja keras loh, kita juga bekerja keras cuman belum ada ini hasilnya nih. Iya. Tapi aku nggak diem aja kok. Tapi kayaknya sekarang nggak terlalu nyari juga. Gitu lah. Ya Ya nggak udahlah. masalah sih. Gak apalah, nggak usah dicari juga datang sendiri. Tapi nggak Neng, jodoh itu kan udah ada katanya ya. Yang aku tahu jodoh itu kan udah dilafalkan di Lauhul Mahfuz. Pas kita mau itu udah ditulis tuh jodoh, kelahiran, jodoh dan kematian tuh udah ada rezeki dan ini udah ada semua kan udah ditulis kan. Cuman kan kalau menurut aku semua itu harus diusahakan. Ada takdir itu yang harus kita usahakan juga. Ada peran kita sebagai human manusia untuk Ngambil. ngambil atau setidaknya gerak gitu, gerak. Iya. Kita butuh gir-gir penggerak. Entah itu jodoh ya kita harus kenalan. Masa kita di kamar terus gini bertapa, jodohnya datang sih. Kemautan datang. Saya pernah sih gue pikirin gak nikah juga nggak apa-apa gitu kayak. Kenapa sampai di titik itu? Kenapa sampai di titik gak nikah juga nggak apa-apa? Karena bingung. Bingung? Kebingungan kayak gue cocok nggak? Bingung, aku bingung gitu. Bingung nggak? Bukan. Kira-kira emang sih nggak pantas tuh gue punya pasangan, atau sekurang itukah gue Kenapa? punya pasangan? Kamu deketin cewek yang mana dulu masalahnya? Pernah Kenapa lah. bisa sampai kok kamu ngerasa kamu nggak pantas? Kamu emang deketin wanita seperti apa? Ya pernah ada di fase itu. Mungkin itu yang jadi trauma salah satunya. Oh, oke. Terus kemudian Jadi? Apa lagi? Yang penyebab aku nikah nggak? Aku juga ada di fase aku nggak nikah juga nggak apa-apa. Tapi dulu ya itu tadi kayaknya lebih karena waktu kecil nggak bisa nikmatin hidup. Setelah bisa nikmatin hidup, kayaknya gue nikmatin dulu lah hidup sendiri. Emang waktu kecil kok bisa berpikiran waktu kecil nggak menikmatin hidup? Karena kan kita berangkat dari keluarga yang bisa dibilang menengah ke bawah. Jadi itu ketika udah bisa dan punya uang lah buat istilahnya ngobatin, ngasih makan inner child, kita puas-puasin dulu gitu. Kalau aku ngeliat masa kecilku, aku juga sih kan keluarga juga menengah ke bawah, kita sama lah dari kenangan. Cuman aku ngerasanya masa kecilku aku seru loh buat aku, walaupun kayak kurang ya. Iya. Makan pakai sambal loh. Iya, walaupun Terus, sekarang kalau diingat-ingat lagi, wah semenyenangkan itu gitu. iya. Kalau aku ngerasanya karena aku Aries bos, aku lihatnya positif dan berpandangan ke depan. Mungkin karena kamu Gemini aja ya kali ya. Karena kamu Gemini aja itu. Coba Bisa. kamu jadi Aries. Beda mungkin, POV-nya pasti beda. Oh iya. Serius, aku Kayaknya Aries kalau udah pusing selesai ya sudah gitu ya. ya udah nggak apa-apa dia bahagia sama ya nggak apa-apa. Seneng malah lihat dia bahagia, berarti dengan ada tidak adanya aku dia bisa lebih bahagia, dan mungkin aku bakal ketemu orang yang bakal bisa membuat aku lebih bahagia gitu. Aku seikhlas itu tau ngejalanin kayak perpasangan, tapi ketika putus mungkin sedih banget karena kita jatuh cinta
pasti putus sedih, butuh proses waktunya lama. Minimal 6 bulan, 3 bulan, 6 bulan itu nggak bisa. 3 bulan lama, cepet anjir. 3 bulan, 6 bulan lama lah anjir. Banyak loh yang Zaman ngomong sekarang 2 mah itu tahun, 3 tahun. 3 hari putus besoknya pacaran lagi zaman sekarang. Coba tanya dah nanti. Serius, ada nggak coba di situ yang Gen Z? Susah mereka. Ada kan biasanya cepet. Ada loh yang 5 tahun nggak bisa move on. Ada. 3 tahun. Wow, tolol kalian. Sumpah. Malah Ya, bilang tolol. ya iyalah, anjir. Ini kehidupan bos. Jangan berlalu-lalu di masa lalu. Pernah nggak dengerin ini quote-nya Dr. Faiz? Apa? Ini Harudin Faiz. Harudin Faiz, betul, itu maksud saya. Nah, dia bilang kayak gitu bro. Orang bahagia itu orang yang bisa menikmati hari ini. Udah, menikmati hari ini. Masa lalu biarlah berlalu, masa lalu. Masa depan juga nggak tahu, besok emang nyampe hidup. Nggak tahu, ya udah, fokus hari ini. Kalau udah putus ya udah, kalau dia bakal baik lagi mungkin bakal datang lagi atau enggak ya udah. Jangan Namanya mungkin alasan lainnya adalah ketidakbisaan kita untuk menghilangkan kebiasaan-kebiasaan ketika punya pasangan sama dia. Ya misal yang setiap hari sleep call, terus tiba-tiba nggak ada sleep call kan aneh kan? ya. Aduh, berubah kebiasaan itu kayak susah anjir. Tapi benar, tapi waktu ngejauh. Cuman kalau lebih dari 3 bulan, 6 bulan tolol sih, buat aku tolol itu. Nanti kalian boleh bully aja nih masuk ke akunnya. Sumpah. Maksud aku, dia udah bisa bahagia sama yang lain, dicarain masa kamu masih gitu-gitu aja meratapi kesedihan sama dia aja udah bisa hidup biasa aja gitu. Ada yang komen. Lu belum pernah ngerasain kan? Pernah ngerasain anjir. Gue pernah ngerasain. Dulu aku juga tolol, makanya aku bisa bilang. Karena aku juga mengalami ketololan itu. Cuman nggak apa-apa. Itu namanya proses hidup. Nggak apa-apa. Tolol itu wajar. Daripada kita ngerasa kita udah tahu, kita nggak berhenti belajar kan akhirnya. Ya. Lebih baik kita ngerasa tolol terus, akhirnya kita belajar terus. Iya, tapi yang penting belajar. Kalau sakit hati dibilang tolol, coba bercermin gitu. Mungkin kelakuan kamu yang itu tolol. Iya. Yang lainnya enggak ya. Iya. Kamu menyikapi patah hati itu dengan bersikap yang tolol. Tapi kamu pinter ya di akademis dan lain, kamu cerdas mungkin. Tapi menyikapi masalah percintaan ini kamu mungkin tolol. Harus sadar itu gitu. Gak apa-apa tolol itu. Nggak ada yang salah dengan tolol. Iya. Yang salah itu ketika kita menyakiti diri sendiri dan orang lain ya sih. Menyakiti sendiri dan orang lain maksudnya? Ya kan kita kadang tolol juga mau cinta, suka terlalu berlebihan udah sampai akhirnya nangis berlarut-larut. Sampai akhirnya kita berusaha maksimal, orang dianya udah nggak mau, coba ngapain? Udah skip. Biasanya kalau udah putus dia ngeliatin chat lamanya yang belum dihapus. Ya nggak apa-apa itu wajar. Jangan sedih, nggak ada yang tahu. Nanti dia balik lagi, nggak ada yang tahu juga. Jadi dia sama yang lain mungkin. Lebih baik dinikmati yang sekarang. Kalau sekarang udah putus, dinikmati kesedihan. Soalnya kalau sedih, nangis ya udahlah, nangis aja, lakuin nggak apa-apa. Tapi cukup deh, jangan lebih dari 3 bulan. Kalau di atas 3 bulan kayaknya tolol buat aku ya. Buat aku kayaknya itu tolol. Parah. Kalau buat aku, tapi buat kalian yang nggak apa-apa. Terserah itu sih. Itu pendapat aja ya. Oh iya itu. Itu kalau buat aku di atas 3 bulan. Garis bawah itu pendapat pribadi. Iya. Menurut keyakinan saya guys. Menurut keyakinan saya. Oke. Kayaknya udah cukup ya. Udah berapa menit tuh coba lihat? Kayaknya hampir 40-an ya mas. Kayaknya di sekian ya. Oke, udah hampir 50 menit. Kita tutupnya dengan apa Koko? Terima kasih. Ya sampai joget. Jangan dong. Kita kasih ini dulu ya. Kita berkacamata dulu. Enggak kasih satu kalimat penutup dengan nasihat untuk orang-orang yang belum bisa move on deh. Belum bisa move on. Nasihat belum orang yang bisa move on. Ulangi. Nasihat buat orang yang belum bisa move on. Nasihat untuk orang yang belum bisa move on. Tolong beli kaca yang gede. Sebenarnya kalian tuh terkadang udah baik banget, dianya aja yang jahat. Udah lepaskan ketololan itu, biarkan dia menemukan mangsa yang lain. Kalian harus lepas dari mangsa itu. Udah cukup menyakiti diri sendiri, cukup. Kalian lebih berharga ketika bukan sama dia. Itu aja.
Terima kasih. Aku Aries. Aries. Thank you.